Halo ekonomi, Selamat datang. di Classroom Ekonomi Pembangunan. Saya Repi, Saya Fatur. kami dari Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan, bidang penelitian dan kajian keilmuan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang statistika ekonomi. Sebelum ke pembahasan, mari saksikan video ini. Perkenalan diri dulu nama sama angkatan berapa? Halo, perkenalkan nama aku Aura Lestari dari angkatan 23. Halo, nama saya Freya Helgo Febrian, biasanya dipanggil Freya. Saya dari angkatan 24, jurusan Ekonomi Pembangunan. Halo, saya Azam Saiful Islam. Saya dari Ekonomi Pembangunan angkatan 22. Khalifa, Prodi Ekonomi Pembangunan angkatan 22. Akangnya udah belajar statistika ekonomi belum? Untuk statistik ekonomi sudah belajar dan memang baru 2 minggu pertemuan, jadi ya sudah belajar. Sudah, Kang? Udah di semester kemarin sih, kemarin. Ada apa aja sih Kang yang ada di statistika ekonomi itu? Di statistika ekonomi itu kita mempelajari populasi, sampel, dan juga regresi. Seingat aku sih belajar tentang sampel, populasi, terus regresi, dan yang paling aku inget tuh kita tuh pakai aplikasi gitu kan. Karena kita masih awal ya, jadi pembahasan awal itu memang tentang statistika kan generalnya kan analisis data ya. Dan di situ ada tentang frekuensi distribusi. Terus di situ juga kita belajar tentang bagaimana cara menggambar diagram histogram, poligon, ogive, dan gimana kita mengkategorikan data itu jadi kelas per kelas gitu dan intervalnya gitu. Kemarin sih kayak uji hipotesis, terus pengaplikasian ke abuse gitu sih. Oke, menurut Teteh dari 1 sampai 10 seberapa sulit statistika ekonomi? Kalau menurut aku karena aku baru banget tahu tentang aplikasi itu ya yang namanya Evius, jadi menurut aku susah banget gitu. Kalau di rate sih 4/10 lah. 8,5 lah. Kenapa tuh? Karena setiap ngerjain tuh besoknya kayak sering lupa lagi tahap-tahapannya kayak gitu. Untuk rating ya dari 1 sampai 10 statistika itu aku di 8. Di 8 karena memang susah sih, harus teliti memang. Kalau menurut saya lumayan sih, mungkin di 5. Kenapa tuh Kang? Karena dari banyaknya sampel yang harus didapatkan, terus kita harus juga ngeregresi di Evius, ya seperti itulah. Kalau boleh tahu kemarin dapat nilai apa nih Kang? Kalau saya ya dapatnya A sih. Oke, alhamdulillah. Terima kasih, Kang. Terima kasih, Kang. Nah guys, barusan udah ada tuh video tentang statistika itu bagaimana. Kita langsung aja ke pembahasan. Oke guys, untuk pertama-tama kita akan membahas tentang histogram. Apa itu histogram? Histogram adalah grafik yang menunjukkan distribusi frekuensi dari data numerik. Sumbu horizontal kita memiliki interval kelas. Sementara pada sumbu vertikal terdapat frekuensi atau jumlah data dalam setiap interval. Nah, untuk membuat histogram kita perlu mengelompokkan data ke interval kelas. Nah, kita lihat tabel distribusi frekuensi berikut ini merupakan tabel distribusi frekuensi dari upah karyawan PT Wian yang dinyatakan dalam ribuan rupiah per minggunya. Tabel distribusi ini sudah dilengkapi dengan batas kelas dan tepi kelas. Nah, kita lihat batas kelas atau yang dikenal dengan limit kelas atau kelas limit adalah nilai yang membatasi kelas yang satu dengan yang lainnya. Batas kelas merupakan batas semu dari setiap kelas karena di antara kelas yang satu dengan kelas yang lain masih terdapat lubang tempat angka-angka tertentu. Nah, kita lihat di sini batas kelas ada 2, yaitu ada batas bawah dan ada batas atas. Nah, batas bawah itu adalah nilai di ujung bawah. Dan batas atas adalah nilai yang di ujung atas.
Selanjutnya ada tepi kelas yang disebut juga batas nyata kelas, yaitu batas kelas yang tidak memiliki lubang untuk angka tertentu antara kelas yang satu dengan yang lain. Tepi bawah sama dengan batas atas ditambah tepi bawah sama dengan batas bawah kurangi 0,5. Tepi atas sama dengan batas atas ditambah 0,5. Nah, selanjutnya pada tabel ini sudah dilengkapi nilai tengah, frekuensi relatif, dan frekuensi kumulatif. Nilai tengah adalah nilai yang terletak di tengah interval. Setengah kali batas atas ditambah batas bawah. Kemudian, frekuensi relatif adalah frekuensi yang dinyatakan dalam bentuk persentase, yang dimana frekuensi relatif sama dengan frekuensi kelas dibagi banyak data kali 100%. Frekuensi kumulatif adalah jumlah akhir atau jumlah terbaru semua frekuensi sampai batas tertentu dalam sebuah kumpulan data. Frekuensi kumulatif kurang dari yaitu jumlah data yang nilainya kurang dari tepi atas kelas. Sedangkan frekuensi kumulatif lebih dari yaitu jumlah data yang dinilainya lebih dari tepi kelas bawah atau tepi bawah kelas. Nah, setelah itu kita baru bisa menyajikan data dalam bentuk diagram histogram dan poligon serta kurva Ogive. Oke, sekarang kita lihat dulu diagram histogram dan poligon. Diagram histogram adalah yang berupa batang. Untuk menyajikan data dalam bentuk diagram histogram, kita buat di sumbu X tepi kelas, kemudian di sumbu Y-nya frekuensi. Nah, kita sesuaikan data tadi yang nilainya antara 99,5 dengan 195 ada 15 ini. Kemudian 199,5 sampai dengan 295 ada 20. Berikutnya, diagram histogram itu sama dengan diagram batangnya data tunggal. Kemudian, untuk diagram poligon, pada sumbu X-nya adalah nilai tengah kelas, jadi antara 100 dengan 199 adalah 145. Itu adalah titiknya. Kemudian kita hubungkan dengan garis. Nah, ini kita hubungkan dengan garis yang dinamakan diagram poligon. Yang dihubungkan garis tersebut adalah diagram poligon. Dan jangan lupa kita harus cantumkan data apa yang kita sajikan dalam diagram ini. Oke, selanjutnya kita memiliki kurva poligon. Kurva poligon adalah grafik yang dibentuk dengan menggabungkan titik-titik tengah dari setiap batang histogram. Ini memberikan gambaran yang lebih halus tentang distribusi data. Oke, garis yang membelah titik tengah batang histogram ini bisa kita lihat di sini. Nah, yang ini, yang mana titik tengah ini adalah perpotongan dari tepi bawah dan tepi atas yang bisa dibagi dua, dijumlahkan dan dibagi dua. Akan timbul di sini angkanya. Kemudian kita lihat lagi, untuk kurva Ogive masih menggunakan data upah PT upah karyawan PT Wian. Untuk kurva Ogive pada sumbu X itu kita buat adalah tepi kelas, kemudian pada sumbu Y adalah frekuensi kumulatif. Nah, yang berwarna orange ini adalah Ogive negatif. Kita buat berdasarkan FK lebih dari. Kemudian untuk kurva Ogive positif kita buat berdasarkan FK kurang dari. Contohnya yang kurang dari 99,45 itu tidak ada. Yang kurang dari 199,5 ada 15. Nah, demikian seterusnya ini kita hubungkan dengan kurva. Nah, disitulah bagaimana menyajikan data dalam bentuk diagram histogram, poligon, dan kurva Ogive. Maka kita bisa lihat kurva Ogive, negatif, dan positifnya. Nah, yang terakhir kita akan membahas kurva Ogive. Kurva Ogive adalah grafik kumulatif yang menunjukkan jumlah frekuensi kumulatif dari data.
Ini berguna untuk melihat proporsi data yang berada di bawah nilai tertentu. Untuk membuat kurva Ogif, kita perlu menghitung frekuensi kumulatif untuk setiap interval kelas. Kemudian plot titik-titik berdasarkan frekuensi kumulatif dan hubungkan dengan garis lurus. Ada kurva Ogif yang berslope positif yang ditandai dengan kurva Ogif yang berwarna biru dan cenderung naik ke atas. Lalu ada kurva Ogif yang berslope negatif yang diwarnai dengan warna merah dan arah kurvanya ke bawah. Nah, untuk kesimpulannya, histogram, kurva poligon, dan kurva Ogif adalah alat penting dalam statistika ekonomi yang membantu kita memahami distribusi data. Dengan menggunakan grafik-grafik ini, kita dapat menganalisis informasi lebih baik dan mengambil kesimpulan atau keputusan yang lebih tepat. Nah, ekonomi, sekian penjelasan dari kami terkait statistika ekonomi. Semoga bermanfaat. Pantengin terus episode selanjutnya dan jangan lupa Like, komen, and subscribe.